Ulang. Oh, aku saya ngikutin, maaf, enggak lah, tinggal dikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kita akan melakukan presentasi terhadap analisis dan perancangan sistem informasi e-bisnis menggunakan SWOT analisis pada usaha kecil menengah berbasis web e-commerce. Laporan ini disusun oleh Arka Biantara Abisatya, Aldio Wiratama, Muhammad Fajrul Falah, dan Feldi Agustino. Abstrak. Abstrak e-commerce merupakan salah satu dari perkembangan teknologi dan internet, yaitu sebuah layanan internet yang dimanfaatkan untuk jual beli secara online. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi. WWW atau jaringan komputer lainnya, e-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Dalam penelitian ini yang dipergunakan oleh penulis adalah metode penelitian metode overview, yakni dengan merencanakan bagaimana si e-commerce dapat menjual produknya kepada customer. Dengan adanya sistem informasi penjualan online, ini dapat membantu si e-commerce untuk meningkatkan penjualannya. Pendahuluan. Saat ini, dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet di Indonesia, telah memiliki dampak yang besar terhadap perubahan bisnis, mulai dari mempromosikan cara jual beli, cara berinteraksi antar manusia dan orang, serta jejaring sosial. Perkembangan teknologi dan internet di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap bisnis, termasuk cara promosi, jual beli, dan interaksi antar manusia. E-commerce menjadi bagian integral dari transformasi ini, memungkinkan jual beli tanpa pertemuan fisik. Dalam konteks ini, Shipbamex merespon perubahan dengan mengadopsi sistem penjualan online melalui website, memperluas jangkauan konsumen. Penelitian ini terfokus pada perancangan sistem penjualan Shipbamex, menangani masalah efisiensi dan peningkatan penjualan. Lanjut. Landasan teori. Landasan teori. Penjelasan mengenai UKM. Usaha mikro adalah usaha produktif mirip orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan dan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Next. Dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, usaha kecil termasuk usaha mikro adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak 200 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Sementara itu, usaha menengah merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta sampai dengan 10 juta sampai dengan 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan. Pengertian perancangan sistem. Perancangan sistem adalah sebuah kegiatan merancang dan menentukan cara mengolah sistem informasi dari hasil analisa sistem sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna, termasuk diantaranya perancangan user interface, data, dan aktivitas proses. Perancangan sistem adalah sekumpulan aktivitas yang menggambarkan secara rinci bagaimana sistem akan berjalan. Hal itu bertujuan untuk menghasilkan produk perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan user. Terhadap 10 prinsip yang mendasari metodologi pengembangan sistem menurut Witten dalam Taufik 2013. Libatkan pengguna, gunakan pendekatan pemecah masalah, bentuklah fase dan aktivitas, dokumentasikan sepanjang pengembangan, buat standar, kelola proses, membenarkan sistem informasi sebagai investasi modal, berani melakukan revisi, membagi dalam bidang yang lebih kecil dan desain yang mudah dikembangkan,
Salah satu metode pengembangan sistem yang bisa digunakan yaitu waterfall, yang memiliki langkah komunikasi, rencana, pemodelan, konstruksi, dan implementasi. Penelitian tentang perancangan sistem sudah banyak dilakukan sebagai tema, sebagai contoh rancang bangun sistem informasi dokumen manajemen, sistem pada LKP ITCP-CP berbasis web dengan menggunakan UML dan PHP. Selain perancangan sistem informasi, banyak dilakukan juga untuk perancangan sistem pendukung keputusan kejurusan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW di SMA Negeri 15 Tangerang. Pembuatan sistem informasi e-commerce berbasis web pada UMKM binaan ASPAMI mampu menyebarluaskan informasi mengenai produk yang dijual serta bisa menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Penanganan strategis pada usaha kecil dan menengah berbasis e-bisnis juga sudah dilakukan dan memiliki manfaat para mengambil keputusan di UKM. Untuk menerapkan UKM berbasis e-bisnis, e-commerce pada produk unggulan dapat membantu penjual dan pelanggan untuk melakukan proses transaksi jual beli dengan memanfaatkan media online. Dengan memanfaatkan e-commerce, maka akan dapat membantu mengurangi biaya distribusi barang. Pengertian e-bisnis. E-bisnis adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi. E-bisnis meliputi semua hal yang harus dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT untuk melakukan kegiatan bisnis antar organisasi maupun dari organisasi ke konsumen. Dan hasil penelitian yang dilakukan, maka pemanfaatan e-bisnis sangat membantu dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan produk bola sepak PT Sinjaraga Santika Sport. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatkannya jumlah pesanan bola sepak khususnya dari luar negeri. Ketiga yaitu metode penelitian. Metodologi overview. Metode overview adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai sesuatu yang berkaitan dengan survei, interview, membaca dokumen yang ada, observasi, berfokus pada grup, dan studi kasus. Ini adalah contoh diagram metodologi overview. Yang pertama yaitu begin. Begin ya terdiri dari 6 contoh, yaitu yang pertama mulailah dengan mendapatkan dukungan manajemen eksekutif dan sponsor bisnis. Kedua, mengidentifikasi tujuan bisnis untuk menyelesaikan rencana bisnis dan inisiatif. Ketiga, identifikasi tim dari individu-individu yang akan terlibat. Keempat, yaitu garis besar proses perencanaan yang akan digunakan. Kelima, mengembangkan rencana komunikasi, menguraikan bagian anggota organisasi tim, dan akan tetap mengikuti kegiatan akhirnya. Dan keenam, yaitu akhirnya mengumumkan proyek kepada organisasi. Kedua yaitu adalah diagnos. Diagnos memiliki 6 contoh, yaitu yang pertama mendiagnosis tren dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi organisasi. Kedua, dokumen lingkungan saat ini dan mendiagnosis kekuatan dan bidang perbaikan. Ketiga yaitu mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan mendiagnosis proses mereka. Keempat, mendiagnosa industri dan dampak eksternal serta nilai rantai. Kelima, bisnis diagnosis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Keenam yaitu pembuatan analisis SWOT. Ketiga, develop. Dalam merencanakan sebuah sistem informasi e-bisnis harus memperhatikan kebutuhan perusahaan e-bisnis, kebutuhan operator, kebutuhan pemakai, dan kebutuhan teknis.
Dua, yaitu mengembangkan strategis bisnis dan metrik untuk mengukur keberhasilan dan kemajuan dari strategis. Keempat, define. Yang pertama, tentukan peluang tertentu serta kompetitif situasi. Kedua, tentukan prioritas. Kelima adalah determine. Next. Menentukan dampak ke arsitektur aplikasi bisnis, infrastruktur, teknik, proses bisnis, sistem informasi, proses, dan orang atau organisasi. Menentukan biaya analisis, manfaat, serta peta jalan untuk mendapatkan strategi. Mendapatkan persetujuan pada rencana bisnis untuk melakukan pengiriman dari rencana. Keenam, yaitu desain tampilan dan nuansa yang diperlukan untuk melaksanakan strategi dan nilai proporsi, identifikasi navigasi, dan layar desain. Desain perubahan yang dibutuhkan untuk aplikasi dan keamanan. Menuju deliver. Yang pertama, menyampaikan strategi dan desain dengan mengembangkan pengujian, pelatihan, dan pelaksanaan. Kedua, mempromosikan dan memasarkan e-bisnis situs dan fungsionalitas. Kedelapan, yaitu yang terakhir, diskusikan hasil usaha e-bisnis dengan mendapatkan umpan balik dan menganalisis. Dan yang terakhir, menentukan tindakan yang diperlukan. Hasil dan pembahasan. GIN. Cirebon Banget berdiri sejak tahun 2015 yang dikepalai oleh M. Zikri Taufik. Di Instagram awal berdiri hanya sebuah official account tentang budaya, kuliner, wisata, dan lainnya mengenai kota Cirebon. Ciba Mers Cirebon Banget Merchandise merupakan sebuah cenderamata yang dibuat oleh Cirebon Banget sebagai oleh-oleh saat berada di Cirebon. Dan masyarakat mengetahui ciri khas dari Cirebon apabila berada di luar kota dengan aksesoris, kaos buatan, dan batik dengan desain modern. Tujuan Cibamers 1. Mengetahui budaya, sejarah, wisata, kuliner, dan lainnya tentang kota Cirebon. 2. Membantu usaha menjadikan lebih modern. Next. Bar macet. 3. Menjadi strategi untuk meningkatkan mutu organisasi. 4. Mengembangkan spirit kewirausahaan. Tim project. 1. Pakar menganalisis requirement, yaitu Fatahillah Pawaloy. 2. Manajer proyek, yaitu M. Fajri Hidayatullah. 3. Desainer grafis, yaitu Wulandari Al-Ghadri. 4. Desainer UI atau UX, yaitu Diva Ramada Pristanto. 5. Web developer, yaitu Rian Maharini Dias. Berikut adalah tabel tentang tim project. Diagnose. Setelah melakukan tahap begin, kami menemukan beberapa kelemahan pada sistem yang masih menggunakan media sosial. Maka pada tahap perancangan ini kami akan membuat sebuah sistem informasi penjualan berbasis web yang merupakan sebuah usulan yang diharapkan dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan pada sistem yang sebelumnya. Adapun prosedur sistem yang sedang berjalan adalah sebagai berikut. 1. Customer hanya dapat melihat produk di media sosial. 2. Jika customer tertarik, menghubungi penjual melalui kontak person. 3.
Setelah itu, menunggu konfirmasi dari penjual. 4. Customer mentransfer uang sejumlah barang yang dibeli ke rekening penjual. 5. Customer mengirim bukti transfer ke penjual. 6. Penjual memverifikasi pemesanan lalu mengirim barang ke alamat customer. Analisis SWOT. Strengths. 1. Branding produk mudah. 2. Produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. 3. Memiliki hubungan kuat dengan pelanggan. 4. Gratis stiker menarik dengan desain yang kualitasnya baik. Weakness. 1. Harga produk yang terbilang cukup mahal. 2. Pangsa pasar mulai berkurang akibat semakin banyaknya kompetitor. Next. 3. Banyaknya kompetitor yang menirukan desain dari produk. Opportunities. 1. Kebutuhan anak muda dengan merchandise yang menarik dan up to date menjadi kesempatan besar. 2. Desain produk akan terus berkembang sehingga akan membutuhkan inovasi-inovasi baru. Traits. 1. Merchandise produk batik Trusmi sangat menarik perhatian konsumen. 2. Pesaing seperti batik Trusmi merupakan pesaing terbesar karena sudah memiliki kepercayaan dari masyarakat. Berikut tabel opportunities, strengths, weakness, dan lain-lain. Next. Develop. Maaf. Berikut adalah contoh tabel use case. Next, strategi e-bisnis. Sebelum menggunakan media sosial yaitu Instagram dalam mempromosikan dan memasarkan produk, dalam mengenalkan website Sibamek pada masyarakat mencantumkan alamat website di profil akun Sibamek. Lalu ketika customer bertanya untuk pemesanan produk, kemudian admin akan mengarahkan customer untuk mengunjungi website Sibamerch. 4.4 Define. Peluang dalam pemasaran menggunakan website sangat baik karena memudahkan pelanggan saat melakukan pemesanan karena sistem yang lebih otomatis. Pada Sibamerch memprioritaskan pelanggan remaja dan dewasa yang menginginkan fashion yang up to date dan simple, dan juga untuk wisatawan yang berkunjung ke Cirebon. Determine. Dalam menggunakan website seperti ini, rentan terhadap penyerangan cyber yang dapat membuat website down atau mengubah tampilan serta sistem website yang dapat merugikan Sibamerch. Dan juga ada oknum yang dapat mengatasnamakan Sibamerch atau phishing untuk menipu pelanggan yang sudah melakukan pemesanan. Desain. Dalam pembuatan desain website Sibamerch mengikuti perkembangan zaman agar user lebih nyaman saat menggunakan website Sibamerch. Next. Berikut merupakan contoh desain produk dari Sibamerch. Gambar 1 atau tampilan depan UI-nya, gambar 2 adalah tampilan depan UI contoh lainnya. 6. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dalam penelitian ini, Sibamerch menghadapi perubahan dalam sistem penjualan mereka dengan memanfaatkan e-commerce atau perdagangan elektronik. Perkembangan teknologi dan internet memainkan peran penting dalam transformasi ini, memungkinkan Sibamerch untuk menjual produk secara online dan mencapai pelanggan di berbagai daerah. Next. Metode penelitian yang digunakan adalah metode overview, yang mencakup perencanaan bagaimana Sibamerch dapat menjual produknya secara online. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Sibamerch memiliki kekuatan dalam branding produk, kualitas produk yang baik, dan hubungan yang kuat dengan pelanggan. Namun, ada kelemahan seperti harga yang terbilang mahal dan persaingan yang semakin meningkat. Proses perkembangan melibatkan membentukan tim proyek, diagnosis kelemahan pada sistem yang sudah ada, pengembangan strategi e-bisnis, dan definisi peluang dan tantangan. Desain website Sibamerch mengikuti perkembangan zaman untuk memberikan pengalaman penggunaan yang nyaman. Saran. 1. Inovasi produk. Sibamerch perlu terus melakukan inovasi pada desain produk mereka agar tetap menarik bagi konsumen. Pembaruan produk secara berkala dapat menjaga keunikan dan daya tarik merek. 2. Harga yang bersaing.
mengatasi kelemahan harga produk yang cukup mahal dengan memberikan bonus atau diskon tertentu pada setiap pembelian dapat meningkatkan daya saing. 3. Keamanan website. Melindungi website dari potensi serangan cyber dan tindakan phishing sangat penting. Implementasikan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi dan pelanggan, data pelanggan, dan integritas sistem. 4. Promosi melalui media sosial. Meskipun memiliki website, promosi melalui media sosial seperti Instagram tetap efektif. Gunakan media sosial sebagai alat untuk mengarahkan pelanggan ke website Sibamers. 5. Kerjasama dengan pihak terkait. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait seperti pariwisata lokal atau pengelola tempat wisata dapat membantu meningkatkan visibilitas Sibamers di kalangan wisatawan. 6. Pelatihan dan peningkatan keahlian tim. Pastikan tim proyek memiliki pengetahuan dan keahlian yang cukup dalam mengelola sistem penjualan online. Pelatih reguler dan pembaruan keahlian akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Cukup. Baik, itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak sesuai mohon maaf jika ada perkataan yang tidak senonoh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.